Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pojok Seram. Pojok Seram mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Pojok Seram. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Selamat datang di Pojok Seram. Pojok Seram mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat datang di Pojok Seram. Pojok Seram mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mabuhay! Maligayang pagdating sa Pojok Seram. Kamusta na po kayo? Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan kembali menceritakan film dari Filipina yang berjudul Missing. Mari kita mulai. Seorang kontraktor bernama Iris cukup berhasil di bidangnya, tapi sepertinya dia punya sebuah ingatan tentang seorang anak yang diculik. Di sebuah acara kantor, dia dipertemukan dengan seorang pria yang sengaja datang dari Jepang untuk menawarkan kerjasama pengerjaan proyek sebuah rumah kuno di Jepang. Pria itu bernama Job yang tak lain adalah mantannya dulu. Iris berkata dia akan memikirkannya terlebih dahulu. Beberapa waktu lalu, Iris pernah mengalami gangguan depresi akut yang disebabkan adiknya yang diculik dan sampai sekarang belum juga ditemukan. Iris akhirnya menelpon Job dan menyetujui kerjasama proyek di Jepang. Sesampainya di Jepang, Iris dikenalkan dengan gadis bernama Len yang bekerja untuk Job selama ini. Mereka pun mengantarkan Iris ke hotel dan Job berkata akan menjemputnya besok pagi jam 8 waktu Jepang. Besoknya mereka pun terlihat menggunakan bus. Iris yang sedang asik menikmati pemandangan tiba-tiba kaget mendapati dia yang hanya sendirian ketika bus melewati terowongan. Seorang pria aneh dengan wajah yang tidak wajar berjalan mendekatinya. Iris begitu ketakutan dan untungnya bus segera akan keluar dari terowongan dan situasi kembali seperti semula. Sudah pasti itu hanyalah halusinasinya semata. Malamnya mereka pergi ke rumah tua yang akan direnovasi. Di perjalanan, Len tampak melihat foto-foto dia yang bersama keluarganya. Iris bertanya apakah Len lahir di sini. Len menjawab iya, orang tuanya bekerja di sini dan terakhir dia kuliah di Universitas Saga. Itulah kenapa dia mengajukan magang kepada Riku. Riku melihat Len dari kaca spion mobil dengan tatapan yang mencurigakan. Di depan rumah, Riku sebagai pemilik rumah memberikan mereka hadiah berupa gelang. Sebelum masuk, Iris seperti menyadari sebuah batu yang ditempel dengan kertas. Riku berkata rumah ini sudah berusia 109 tahun. Seperti yang kalian ketahui, orang Jepang sangat menghormati struktur. Riku menjelaskan tentang rumah itu dan menyuruh anaknya untuk tetap menunggu di luar. Rumah itu diturunkan dari generasi ke generasi. Rumah yang bertahan dari berbagai bencana. Sebenarnya Riku sendiri tidak tinggal di rumah itu, tapi dia menawarkan Iris dan Job untuk tinggal agar lebih mendalami. Len meminta untuk tinggal bersama mereka juga di rumah itu, tapi tidak diizinkan oleh Riku. Riku berkata akan lebih baik Len tinggal bersamanya di rumah lain. Di tempat lain, Aki tampak berbicara dengan seseorang. Isi kalimatnya adalah, それはやっちゃいけないこと。僕はみんなを傷つけたくない。追い出したくないんだ。みんないい人なんだ。ダメだよ。 Iris yang mendengar perkataannya segera memanggilnya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Aki menjawab dia sedang berbicara dengan temannya yang berada di dalam dinding. Ayahnya datang dan memarahinya. Aki lalu berjalan ke arah ayahnya dan mereka pun pamit. Iris sendiri berjalan pergi dan ada sebuah tangan yang ngecap di dinding tanpa disadari oleh Iris. Besok pagi mereka mengunjungi beberapa tempat bersejarah untuk mempelajari tentang struktur. Malamnya, sewaktu Iris selesai makan, dia melihat bercak hitam di lantai yang membentuk sosok yang menyeramkan. Awalnya dia mencoba berpikir itu hanyalah halusinasinya saja. Besoknya Job mulai membeli beberapa material yang diperlukan untuk perbaikan rumah. Sedangkan Iris tinggal di rumah dan melakukan yoga. Job dan pelayan toko sedikit berbincang dan di saat dia mendengar rumah Watanabe, pria itu langsung berkata rumah itu dihantui. Dia juga melihat gelang yang dipakai Job dan berkata, kau memakai amuletmu maka kau akan aman.
Amulet ini yang menangkal hantu. Musim gugur adalah saat-saat para hantu akan mengunjungi dan tinggal. Cerita beralih ke Iris. Di saat pose yoga tertentu, dia merasa melihat sesosok hantu yang muncul. Dia pun segera membalikkan badan dan hantu itu hilang. Tiba-tiba sosok itu kembali memperlihatkan diri dekat sekali dengan wajahnya dan menghilang. Setelah itu dia memberitahu apa yang dia lihat kepada Job, tetapi berkata mungkin juga itu cuma halusinasi. Job bercanda dengan menceritakan tentang rumah hantu dan mereka hanya tertawa. Setelah itu Iris mulai mengerjakan rumah itu bersama Len. Dia menemukan sebuah pintu yang terkunci dan berkata akan meminta kunci kepada Riku besok. Saat mereka berjalan pergi, ada bayangan di belakang pintu itu yang berlalu. Di ruangan lain Job juga mengerjakan bagiannya. Sewaktu Job membereskan barang-barang, pennya terjatuh dan tidak jauh dari tempat itu ada kaki yang bergerak mundur. Kembali ke Iris. Dia tampak berbicara di telepon dengan seorang polisi tentang berita terbaru kasus penculikan adiknya. Setelah dia berjalan pergi, sosok perempuan berpakaian putih tertangkap di kaca dan terlihat menyingkir. Iris memutuskan untuk tidur sedangkan Job masih terus mengerjakan pekerjaannya. Sebuah plastik terjatuh dan membangunkannya. Iris menggantungnya kembali dan ketika dia ingin kembali tidur, plastik-plastik yang tergantung di luar jatuh semua. Sosok-sosok hantu berpakaian putih menampakkan diri dan mendekatinya. Tampang yang paling menakutkan yaitu hantu perempuan ini nih, yang merangkak di bawah dengan kuku yang panjang dan rambut yang berantakan. Hantu itu semakin dekat dan mencekiknya. Job datang menanyakan ada apa dan para hantu itu pun menghilang. Dengan rasa ketakutan, Iris menceritakan bahwa hantu yang dia ceritakan tempo hari bukanlah halusinasi. Dia kembali melihat mereka. Besoknya mereka membahas kembali apa yang terjadi semalam. Job berkata apa yang dilihatnya kemarin pasti hanyalah halusinasi semata. Singkat cerita, Iris belum berhasil meyakinkan Job soal ini. Setelah itu mereka kembali ke rumah dan bertemu dengan Riku yang sedang menyuruh orang untuk menggali tanah di depan rumahnya yang bertujuan untuk membangun gazebo di sana. Sebelum Riku pergi, dia menitipkan anaknya kepada Iris dan akan menjemputnya lagi nanti sore. Dalam kesempatan itu, Iris ingin bertanya tentang rumah itu, tapi Riku berkata kita omongkan lagi lain kali dan berjalan pergi. Besoknya mereka pun melanjutkan pengerjaan rumah. Seorang nenek dengan rambut awut-awutan mengintip dari celah tembok. Di dalam rumah pun Iris yang sedang menggosok lantai kembali melihat penampakan bayangan wajah beberapa orang di sana. Semakin digosok semakin jelas. Iris seperti mencurigai bayangan-bayangan di lantai itu adalah orang-orang yang sama dengan yang ada di bingkai foto. Di luar nenek itu terus mengintip dan tertawa sedangkan di dalam Aki sendiri diperlihatkan sesuatu di tembok dan dia tampak berkomunikasi dengannya. Iris menghampirinya. Aki berkata pada sosok di dinding itu, aku tidak mau. Ibumu ada di sini, dia ada di luar. Di luar Job mendekati nenek itu dan menanyakan apa yang bisa dia lakukan untuknya. Nenek itu hanya terus tertawa tanpa berkata sepatah kata pun. Kembali ke dalam ruangan. Sosok hantu itu keluar dari dinding bersamaan dengan nenek yang berteriak lalu pergi. Iris segera membawa Aki keluar dan memanggil Job. Iris berkata dia melihatnya lagi. Sesosok hantu dan dia tidak berhalusinasi. Iris pun meminta Aki untuk mengatakan apa yang mereka lihat. Tapi Aki berkata itu bukan hantu, tapi teman yang ada di dinding. Job sebenarnya tidak begitu percaya, tapi dia mencoba untuk menenangkan Iris dengan berkata akan membicarakan ini dengan Riku sewaktu dia kembali ke sini. Malamnya Iris membicarakan hantu itu dan berkata Aki juga melihatnya. Tanggapan Riku sendiri adalah Aki sebagai anak kecil yang selalu penuh dengan imajinasi liar dan beranggapan Iris hanya kecapean, stres, dan terlalu bekerja keras. Dia juga mengungkit masalah yang pernah dialaminya di Manila yang berdampak pada halusinasinya sekarang. Iris menjawab kondisinya tidak ada hubungannya dengan semua ini dan yakin dengan apa yang dilihatnya di rumah itu. Riku akhirnya mengalah dan berkata akan memanggil seseorang untuk memberkati rumah itu dan meminta mereka untuk tidak meninggalkan kerjaan mereka begitu saja. Setelah Riku pergi, Fumio, seorang pekerja lain, berkata dia percaya dengan Iris. Nyonya Arlin, pengajar Aki sebelumnya, telah menghilang di rumah itu. Fumio menyebut satu kata yaitu Hitobashira. Dia mengajak mereka untuk ikut dengannya besok karena ada sesuatu yang ingin dia tunjukkan. Job berkata tidak perlu karena memang dia tidak percaya omong kosong seputaran hantu, sedangkan Iris langsung berkata iya. Besok dia akan ikut bersama Fumio.
Di dalam kamar, Iris mencoba mencari tahu tentang Hito Bashira menggunakan laptop Job secara diam-diam. Di laptop itu juga ada satu folder yang berisikan sertifikat kesehatan beserta historinya. Iris segera menutup dan menyimpan laptop itu setelah mendengar langkah kaki Job yang berjalan masuk. Job berkata, agar kau tenang, besok aku akan menemanimu pergi bersama Fumio. Besoknya itu mereka pergi ke sebuah jembatan dan Fumio menjelaskan tentang ritual orang Jepang sejak zaman dahulu yang katanya mengubur orang yang masih hidup untuk menyenangkan Tuhan agar dilancarkan untuk pembangunan jembatan, memperkuat kastil dan menghindari bencana. Seakan mengetahui arah pembicaraan, Job meyakinkan Iris di mana Riku adalah seorang yang modern bahkan untuk semua ceramahnya. Dia tidak akan menjalankan ritual-ritual seperti itu. Iris berkata bagaimana jika benar. Fumio menunjukkan tulisan Anasato yang terpaku di jembatan yang merupakan nama orang yang sudah berkorban. Cerita loncat ke para pekerja di rumah itu. Daiji tidak tahu melihat apa dan berlari. Tiba-tiba si nenek muncul dan mengagetkannya. Kaki Gen ditarik oleh sebuah tangan sampai terjatuh. Sesampainya mereka di rumah, Iris memanggil kedua pekerja yang tidak tampak batang hidungnya. Len mencari mereka ke dalam dan hantu itu terlihat berjalan lewat. Len memeriksa sebuah laci dan hantu itu seliwiran lewat lagi. Dia tampak mencari sesuatu yang entah apa yang ada di pikirannya. Di sana dia menemukan beberapa lembar surat kontrak dan medical history. Dia pun mengingat masa lalunya di mana kakaknya mengingatkan untuk selalu berhati-hati dan selalu mengutamakan pelajaran sebelum pergi. Suatu hari kakaknya yang terlihat capek berkata dia belum bisa pulang untuk merayakan kelulusannya waktu itu. Ada sebuah gambaran ternyata kakaknya diikat dan dikubur hidup-hidup. Bayangan itu lagi-lagi lewat begitu saja sedangkan Len terus melakukan hal-hal untuk menjawab kecurigaannya. Dia membuka sebuah tempat yang ternyata akses untuk ke bawah tanah. Di luar mereka bertiga masih terus berdiskusi tentang tempat yang akan ditaruh gazebo di mana itu tidak masuk dalam bagian proposal sebelumnya. Job terus mengatakan bahwa apa yang dipikirkan Iris adalah kecurigaan yang tidak mungkin. Fumio permisi pulang dan berkata akan mengajak Len bersamanya. Tetapi pria satu ini pergi begitu saja karena takut berlama-lama di dalam rumah itu walaupun dia belum menemukan Len. Di ruang bawah tanah ada sosok bayangan yang seliwiran lagi tanpa disadari Len. Gelang penangkal setan yang dipakainya terlepas tercantel kayu. Di saat dia memungut butiran gelang tersebut, hantu wanita itu sudah di depannya. Len pun kaget dan mundur. Mereka tidak hanya satu, tapi banyak dan merangkak mendekati Len. Malamnya, Iris yang sedang tertidur tampak dijatuhi sesuatu di samping bantalnya. Dia terbangun dan memanggil nama adiknya Nicole. Karena penasaran, dia pun menyalakan senter dan melihat-lihat seputaran rumah. Sampailah dia pada lantai yang mengakses ke bawah tanah. Iris turun dan sebuah bayangan kembali melakukan atraksinya yang suka seliwiran gak jelas. Dia terus memanggil nama adiknya Nicole dan kabur saat menyenter sesosok hantu perempuan. Iris ketakutan dan tiba-tiba dia merasa menyentuh sesuatu yang ternyata adalah Len yang tergeletak entah masih hidup apa enggak. Iris mencoba untuk membangunkannya dan tiba-tiba sosok hantu sekeluarga itu sudah duduk rapi di depannya. Satu di antara mereka mulai mendekati Iris dan yang lainnya mencoba menarik kakinya. Iris mencoba keluar dari tempat itu dan berteriak minta tolong. Untungnya Job datang tepat waktu dan menariknya keluar. Iris berkata dia tidak ingin lagi tinggal di sana. Len ternyata masih selamat. Malamnya Iris masih membahas dan yakin akan apa yang dia lihat di basement. Job bertanya bagaimana bisa dia tidak melihat apapun sedangkan mereka berdua ada di rumah yang sama dan tetap kekeh dengan Iris yang berhalusinasi karena efek trauma atas apa yang terjadi dengan adiknya. Job menambahkan dia sangat mengenal Riku dan dialah orang yang menolongnya keluar dari hari-hari gelapnya dulu yang disebabkan oleh Iris. Maksudnya di sini ketika mereka putus cinta ceritanya. Iris berkata kau hanya menutupi atau kau bagian dari ini semua. Iris pun memberitahunya bahwa dia melihat laptopnya yang dimana ada folder yang berisi semua informasi tentangnya. Pertengkaran pun dimulai. Job merasa Iris semakin tidak rasional dengan menuduhnya sedangkan alasan dia memiliki informasi tentang Iris itu karena masih peduli dengannya. Sebuah panggilan masuk ke ponsel Iris yang menghentikan perdebatan mereka. Seorang polisi mengabarkan bahwa mereka telah menemukan tubuh adiknya Nicole. Seketika Iris seperti disambar petir dan menangis.
Job berkata akan memulangkannya besok ke Manila, tapi Iris menolak dan berkata tidak perlu karena kehadirannya tidak membantu apapun. Bagaimanapun juga adiknya sudah meninggal. Iris lebih memilih untuk menyelesaikan pekerjaannya di Jepang. Di hari berikutnya, Iris mendengar suara aneh dan dia pun berjalan ke depan. Di belakang sana lagi-lagi si hantu lewat-lewat aja. Iris terus berjalan mengitari rumah itu dan melihat ke dalam kotak-kotak kardus, sedangkan Job masih asik berendam di tempat pemandian air panas dan melepas amuletnya. Kembali ke Iris. Dia mendengar suara aneh yang semakin jelas dan mencoba mencari tahu asal suara itu. Akhirnya dia menemukan seorang wanita yang sedang menulis di lantai. Hantu wanita itu langsung menyerangnya. Iris membuka ponselnya dan menunjukkan sesuatu dan hantu itu langsung menghilang. Kembali ke Job. Sekarang dia baru deh merasa aneh dengan apa yang terjadi dan langsung berlari keluar. Di tempat Iris sekarang muncul hantu wanita yang merangkak mendekatinya. Iris mencoba kabur dan hantu-hantu itu semakin banyak dan muncul di mana-mana. Dia lalu menyalakan ponselnya kembali dan memperlihatkan sebuah tulisan yang mungkin sebagai jimat dan hantu itu menghilang. Di luar ada penampakan hantu yang sedang bertingkah menggergaji tangannya di liang tanah yang akan dibangun gazebo itu, juga ada nenek-nenek yang kemarin. Iris mengejarnya disusul dengan Fumio yang kebetulan melihatnya. Job pun sampai di rumah dan mencurigai sesuatu. Dia menarik batu yang tertanam di tanah dan di baliknya tertulis daftar nama yaitu Kishi Fukada, Jome Hagiwara, Arlie Santos yang artinya itu adalah batu nisan. Job masuk dan memanggil Iris. Ada sesuatu yang bergerak di dinding dan sebuah topeng bergerak mendekatinya. Iris berlari sampai ke area hutan dan bertemu dengan seorang wanita yang sedang jongkok yang ternyata adalah si nenek yang tempo hari. Dia berkata, "Tolong anakku dihabisi mereka. Mereka akan menghabisimu juga. Tolong bantu anakku untuk kembali." Fumio datang menghampiri Iris, sedangkan di rumah Len datang dan memberitahu Job bahwa setelah apa yang terjadi dengannya, dia melakukan investigasi tentang Hideaki, leluhur dari Riku. Awalnya, Hideaki kakeknya Riku ini membangun rumah untuk istrinya Emika, tapi fondasinya selalu runtuh. Sebelum rumah ini selesai dibangun, Emika tewas dihabisi oleh Goro, cucu dari tetangganya yang bernama Itsuke. Itsuke lalu menawarkan dirinya sebagai Hitobashira dan mengorbankan dirinya dengan catatan agar cucunya tidak dijebloskan ke penjara. Job berkata jika pengorbanan manusia sudah dijalankan, kenapa mereka terus melakukan Hitobashira yang lain? Len lalu menunjukkan data yang dia temukan di rumah Riku. Ternyata Hideaki tidak menepati janji dan tetap menjebloskan cucunya ke penjara. Itulah sebabnya jiwa Itsuki kembali untuk membalas dendam kepada seluruh keluarga Watanabe. Sejak saat itu jugalah keluarga Watanabe melakukan Hitobashira untuk meredam jiwa Itsuke. Kembali ke Iris, si nenek bercerita anaknya seorang pria yang selalu sedih dan rumah itu mengambilnya. Fumio membenarkan hal itu dengan mengatakan anaknya menawarkan diri sebagai Hitobashira 8 tahun yang lalu. Kembali ke Len, dia meneruskan di mana keluarga Watanabe memikirkan cara lain untuk mengurung jiwa Itsuke dengan ini, sambil mengeluarkan amulet yang sama dengan pernyataan Fumio di mana gelang itu berfungsi untuk melindungi mereka dari roh jahat. Tapi sayangnya gelang yang dipakai Iris itu berbeda. Gelang yang mempunyai mata setan yang artinya dia orang berikutnya yang akan dipilih untuk dikorbankan. Mereka memilih orang-orang yang kira-kira akan sukarela mengorbankan diri, yaitu orang-orang yang bermasalah dengan mental yang tidak bersemangat dalam hidup. Iris mengingat tentang Aki yang berbicara dengan seseorang yang dia sebut teman di dinding. Sumpah Itsuki yaitu akan menghabisi semua keturunan Watanabe termasuk Aki. Mendengar itu, Iris ingin kembali untuk menyelamatkan Aki walaupun Fumio meneriakinya untuk tidak kembali. Len menunjukkan guru Aki yang bernama Arlie Santos di koran. 4 tahun yang lalu yang dikabarkan menghilang itu adalah kakaknya. Len berkata nama aslinya adalah Marlin Santos. Dia sengaja magang untuk melakukan penyelidikan. Riku telah menghabisi kakaknya. Setelah itu mereka pun berencana mencari Iris. Dari kejauhan mereka mendengar suara Fumio yang memanggil nama Iris. Setelah mereka berempat bertemu, Iris langsung menyerang Job dan salah paham dengan menuduhnya sengaja membawanya ke sana untuk membalas dendam, dan setelah itu dia berlari pergi. Fumio mengikuti Iris, begitu juga dengan Len yang mencoba untuk mencegahnya untuk kembali ke rumah itu. Job yang sedang kesakitan dihantam menggunakan kayu oleh seseorang. Di tengah jalan, Len yang sedang berlari pun pingsan diayunkan kayu oleh seseorang tepat di kepalanya.
Sekarang Iris dihadang oleh Riku. Fumio langsung kabur melihat Riku dan sekarang Riku mengejar Iris dan dia terpojok. Riku berkata, menyerahlah. Apa arti kehidupanmu? Semua hanya sia-sia. Dia pun dihantam kayu dan pingsan. Sesadarnya Iris sudah diikat di tiang, begitu juga dengan Len yang diikat dan dibiarkan di lantai sedangkan Job masih tergeletak pingsan. Riku berkata, terimalah nasibmu. Adikmu menghilang karena salahmu. Kau tidak berguna. Ibumu membencimu. Setidaknya lakukan hal yang berguna. Kau tidak punya siapa-siapa. Iris pun seperti berpikir, iya juga, dan mulai pasrah. Riku mulai menyodok tanah. Job sadar dan mencoba menghentikan Riku. Mereka pun terlibat perkelahian. Aki keluar dan menyaksikan momen itu. Sepertinya ada orang di belakang Aki. Akhirnya Riku bisa ditumbangkan. Job melepas ikatan Len dan dia segera berlari ke arah Aki atas arahan Iris. Di belakangnya ternyata sudah banyak hantu yang berjajar. Job menyelamatkan Iris dan dari belakang dia ditikam oleh Riku. Iris segera lari dan Riku berencana mengejarnya sedangkan para hantu sudah siap dengan posisi masing-masing. Hantu Isuke tiba-tiba muncul di hadapannya dan langsung membawanya pergi. Polisi datang dan menemukan tulang belulang para korban. Kakak Len dikubur dengan layak, Aki ditangani oleh lembaga child service dan Job juga ternyata masih selamat. Job berencana akan kembali ke Jepang jika sudah pulih dan berharap bisa mendapatkan proyek berikutnya bersama dengan Iris lagi. Hello? It's in Saga. Madali lang yung project. And I'm gonna work with you. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.